Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, lalu dilanjutkan dengan pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, lalu dilanjutkan dengan pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Ayat emas renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kami meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Renungan hari ini berjudul Maju Terus Tetap Teguh, ditulis oleh Monica LaRose. Dalam sajak berjudul Rest atau istirahat, sang penyair dengan halus menegur kecenderungan kita memisahkan waktu istirahat dari waktu bekerja. Ia bertanya, bukankah sungguh-sungguh istirahat berarti bekerja sungguh-sungguh? Jika kita ingin mengalami istirahat yang sesungguhnya, alih-alih menghindar dari tanggung jawab dalam hidup ini, sang pujangga mendorong kita. Lakukan yang terbaik, gunakan, jangan sia-siakan. Selain itu bukanlah istirahat. Maukah kau lihat keindahan dekat denganmu, di sekitarmu? Hanya dengan kerja kau peroleh semua itu. Sang penyair menyimpulkan bahwa istirahat dan sukacita sejati diperoleh melalui kasih dan pelayanan. Dan ini mengingatkan kita pada dorongan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Setelah menjelaskan panggilannya untuk menguatkan orang percaya agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, sang rasul menjabarkan lebih jauh. Gambaran yang diberikannya adalah kehidupan yang tenang dalam integritas, kasih, dan pelayanan. Paulus berdoa agar Allah menjadikan mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Ia mendorong orang percaya untuk berusaha hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan sendiri. Ketika kita mengasihi dan melayani dengan tenang, dalam apapun yang Allah mampukan, kehidupan semacam itu akan memperlihatkan kepada semua orang keindahan hidup dalam iman, ayat yang ke-12. Seperti yang ditulis sang penyair, sukacita sejati adalah mengasihi dan melayani, yang mulia dan terbaik. Maju terus, tetap teguh. Itulah istirahat yang sejati.
Sahabat ODB, bagaimana kehadiran Allah memampukan Anda mengalami sukacita sejati? Lalu bagaimana istirahat dan pelayanan menyatu dalam kerajaan Allah? Ya Allah, terima kasih aku tidak perlu menghindari kewajiban dan ritme kehidupan sehari-hari untuk menikmati keindahan-Mu. Tolong aku untuk mengenal sukacita dari kehidupan yang tenang bersama-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman